Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jonathan Rosandi. Sekarang saya bikin video tentang set damper kelas. Dinamonya dinamo tune atau kelas tune. Apa ya? Pokoknya maksimal tune lah. Nggak boleh ke das. Ini seperti ini, mengingatkan saya seperti video yang beberapa tahun lalu ada di sini. Silahkan kalian lihat video yang pernah saya bikin. Ini masih sama, menggunakan sasis MA. Dulu saya bikin untuk ini sasisnya, ini partnya juga sama ini. Dulu saya bikin STO basic, kalau kalian ingat videonya ada di atas pojok ini tadi. Silahkan dilihat dulu atau nanti aja terakhir, nggak apa-apa. Ini saya memakai yang part sama, tapi kalau dulu bedanya STO basic sama ini, dulu tidak boleh menggunakan roller yang aluminium seperti ini atau roller HG, dilarang menggunakan part HG. Kalau ini boleh memakai part HG tapi hanya di roller. Nah, bearing pun boleh di sini. Di sini bearing roda boleh. Kalau bearing untuk gear ada yang boleh, ada enggak, tergantung pos ronda masing-masing, desanya masing-masing. Kalau ini kebetulan di Jogja belum ada, saya hanya melihat dari beberapa orang yang sudah posting, terus saya menggunakan apa yang saya punya. Semoga aja di desa saya ada sob. Enggak ada ya sob, enggak ada yang main kayak gini. Oke, saya bahas ini settingannya dulu. Di awal ini saya jelas tadi pakai sasis MA yang sama juga seperti yang dulu saya pakai. Dulu boleh pakai hanging, sekarang nggak boleh, harus memakai bodi yang bisa fit, yang bisa dikunci seperti ini belakangnya. Pakai bodi poli boleh juga, tapi kayaknya menurutku bodi poli nanti riskan untuk kelontang itu terus lepas karena dia lentur ya, menurutku sih itu seperti itu. Terus di sini semua pakai FRP, bukan yang HG, bukan yang karbon opolah itulah, pokoknya bukan HG, yang FRP kayak gini nih. Terus harus memakai set damper, istilahnya pemberat di samping nih, bebas mau yang kotak, mau yang galon, mau yang tipis, yang jelas harus ada pemberat samping tengah ini. Selanjutnya yang beda apalagi ya? Oh, ini sebenarnya ini boleh di lubang kayak ban STO ya toh. Velg boleh di lubang ban seperti velg STO di lubang tembus pakai as 72 mili. Kalau standarnya kan 60 ya, 60 mili. Kalau yang as biasa pakai 72 mili itu pakai asnya punya Super X atau Super XX gitu. Terus bannya nggak boleh dibubut, harus masih ada ini garis tengahnya, ini harus terlihat seperti ini ya. Paling yang di balance itu nanti velgnya aja, bannya masih tetap seperti ini. Selanjutnya apalagi ya, ini saya menggunakan roller 8/9, 8 mili 9 mili, jadi total roller itu hanya 3 pasang sob, 3 pasang, regulasinya seperti itu. Ini kan terhitung 1 pasang, nih depan 1 pasang, belakang 2 pasang. Untuk ukuran bebas, yang jelas 3 pasang itu ya, ini kan 1, 2, 3 gitu. Kalau belang atau beda itu nggak boleh kayaknya loh, karena hitungannya kan pasang bukan biji. Seperti itu. Terus apalagi, oh ya, roller itu harus di setting fix, nggak boleh naik turun. Kayak STO itu kan ada yang ini spacernya nggak pakai spacer ini, terus cuman dipasang aja gitu rollernya, jadi bisa naik turun. Ini harus fix, nggak boleh naik turun. Kayak ini loh, kalau STO ada yang kayak gini, naik turun gini, rollernya itu hampir bisa naik turun gini. Dan nah ini juga fix ya. Selanjutnya ndak boleh memotong apapun. FRP ndak boleh, body kayaknya menyesuaikan boleh lah. Untuk sasis kayaknya juga nggak boleh, amplas juga nggak boleh,
Tapi kayaknya ini kalau untuk bikin lubang ini bukan bikin sih, untuk meratakan atau lubangnya ini untuk flat screw atau bautnya flat screw biar bisa masuk ini boleh kayaknya. Pakai countersink itu boleh. Soalnya kalau nggak pakai itu gimana sob? Ini yang kayak gini nanti kena track. Nah kalau nggak dimasukin bautnya kan kayak gini sob, muncul gini. Ini kalau kena track ya kasihan tracknya, nanti rusak. Kan nggak boleh, baut harus tertutup rapi. Contohnya seperti yang atas ini harus ditutup. Ini pakai ball cap. Bismillah, pendil-pendilan ini. Seperti ini. Selanjutnya apalagi ya? Kalau dari peraturan itu tidak ada yang membedakan lagi. Ban harus masih tetap terlihat garis tengahnya. Lalu gear nggak boleh banci ya, standar lah. Standar peraturan race biasanya. Yang jelas ini nggak boleh naik turun. Terus ban itu yang penting sih ban, kadang yang biasa mempengaruhi itu ban. Roller juga 3 set, 3 pasang. Di sini saya menggunakan dinamo apa ini? Torch, ya torch oranye. Ini agak susah sob untuk mencongkel tutup baterai, kancing baterainya ini agak susah. Soalnya kehalang set damper ini. Nih kuncinya terhalang set damper, jari kan tidak masuk ini. Begono. Di sini menggunakan torch tune. Gearnya terserah, yang penting sesuai pasangannya, nggak boleh banci, tergantung track kita. Selanjutnya apalagi ini yang perlu dibahas? Oh iya, kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ya sob. Barangkali saya lupa menjelaskan tentang apa yang ada di set damper ini. Sekarang gini aja, selanjut ke settingan saya. Nah, ini kan settingan imajinasi saya. Soalnya kalau main sendiri jelas paling kenceng, soalnya nggak ada musuhnya. Kalau mau mengukur kecepatan itu jelas di event race. Kalau cuman persahabatan pun itu tidak bakalan bisa untuk tolak ukur. Tolak ukur itu kalau sudah di race itu kalian bisa durability-nya, ketahanan sesis, ketahanan tiang kayak gitu. Kalian bakalan menilai yang bagus settingan itu yang mana. Kalau masalah settingan sendiri itu ya jelas paling bagus, soalnya nggak ada musuhnya. Kalau di track itu kalian bisa mengetahui kemampuan mobil kalian itu seperti apa. Kalau event lo, kalau sama temen ya bisa seneng-seneng aja, nggak usah ngomongin race. Ini kita kan ngomongin race dan regulasinya begitu. Jadi yang pertama kenapa saya menggunakan MA, karena ya itu tadi enaknya pakai MA itu saya nggak nyeting lagi. Ini sudah dari awal yang dulu kayak gini nih, sama. Saya nggak bingung mikir panjangnya lagi. Ini panjangnya sudah jelas masuk. Nih kita lihat, nggak punya itu loh box checker. Nih di sini masih aman, sekitar 2 mili masih aman, sisa 2 mili panjangnya. Kalau lebarnya jelas, ini sesuai lubangnya jadi ya jelas aman lebarnya. Selanjutnya untuk ketinggian. Kalau ketinggian kan biasanya 1 mili. Ini 1,5 ya. 1,5. Ya 1,5 lebih lah, hampir 2. Ini 2 udah nabrak ini. Kalau depan sih jelas tinggi. Ada 5 mili juga ada kalau depan. Udah begitu. Selanjutnya nih yang belakang ini triknya ini. Oh iya, untuk peraturannya itu tidak boleh memakai FRP di double. Ini kan tebal 1,5 mili. Lalu ini kalau seumpama biar kuat kan ditumpuk lagi, ditambahi 1 lagi kayak gitu. Ini tidak boleh. Harus 1 lembar kayak gini. Gitu. Jadi kalau ini kan beda, bukan numpuk biar kuat, enggak. Karena ini untuk brake-nya, ini untuk underguard-nya. Begono. Terus di sini saya kelihatan nggak sob ini? Ini banyak pakai spacer, nggak tahu boleh nggak ini. Kayaknya sih di peraturan juga nggak ada.
larangan sih. Spacer ini sebenarnya ini nggak tembus sob. Tuh di sini nggak ada, nggak tembus karena ini hanya untuk menahan kalau dia ngerem. Nih kalau ditahan dari jempol saya sini dia nggak naik. Daripada bikin lubang baru kan nggak boleh bikin lubang baru, ya udah gini aja ditahan oleh ini. Jadi bautnya ini gandul, spacernya ini tuh kelihatan tuh sob. Tuh spacernya itu nggak ada kuncinya, cuman ditutup pakai FRP ini, pakai sticknya. Lalu di sini pas banget ini, kalau kalian lihat nih bautnya ini hampir kena ke underguard tapi nggak kena sob. Kalau underguardnya main baru kena. Nih tak tipis banget sob. Ini diturunkan segini itu agar ini 19 mili ini enggak kena akarnya ini. Ini aman ini. Tuh, di sini aman. Kalau ini tak kurangi spacer yang kecil ini kena nyampluk ini sob. Selanjutnya ini pakai yang kayak gini biar kalau dia turunnya nyantol langsung terselamatkan gitu. Selanjutnya ini damper yang belakang, pemberat belakang. Ini menyesuaikan ya, tapi yang jelas posisi di sini. Mau ditaruh yang paling belakang, di lubang paling belakang ini dia nanti keluar. Jadi lebih panjang lagi, kemungkinan bisa mengurangi atau menambah panjang, bisa diskualifikasi. Ini saya masukkan, ini kan masuk tuh di dalam, masih aman lah. Ini naik turunnya nggak kena stick yang ini, aman. Tuh yang belakang seperti ini nggak ada boleh potong-potong ya sob. Ini utuh semua, nggak ada yang potong. Ini cuman pernah kena amplas, tapi ini sebenarnya mau lebih panjang pun juga nggak apa-apa karena saya punyanya ini ini kan memang flat tuh. Jadi dia di atasnya baut juga nggak masalah. Begitu. Terus bagian depan ini dulu punya AR ya, starter pack AR. Ini barang-barang ini dapat dari starter pack AR sama starter pack FMA. Nih seperti ini. Ini di baut sini tapi nggak tembus. Ini hanya untuk biar dia sticknya ini kalau ngangkat itu nggak. Ini sebelumnya kalau nggak pakai baut, kalau cuman pakai yang ini baut yang sini tok, itu ngangkat sob nih. Tapi ini ketahan. Di sini saya nggak pakai angel maker atau istilahnya derajat karena saya mainnya nggak usah pakai itu. Soalnya yang pertama saya nggak punya barangnya itu. Angel makernya itu plastik, nggak boleh. Dari stick yang diamplas itu nggak boleh. Yang bawaan dari Tamiya. Ini saya mainnya gampang sob. Ini kan pakai tiang AO. Ini pakai tiang AO. Tiang AO kalau pakai yang ori Tamiya itu lebih empuk. Istilahnya lebih apa ya? Lebih elastis lah. Jadi kalau mau cari derajat tinggal diderajatkan sendiri sob tuh. Gitu aja, nanti tergantung settingan di track. Nggak usah main di settingan ya karena keadaan sob nggak punya angel maker. Kita lihat di sini ya. Tuh. Ini lurusnya gini. Set. Nah, miring tuh. Nanti kita atur sesuai kebutuhan. Kalau yang belakangan rata nih begitu. Jadi ya biar ngirit karena nggak punya juga. Lagian juga itu plastik sobahannya, kemungkinan nggak awet kalau menurut saya, apalagi dipakai untuk sesis lainnya. Ini saya pilih MA ini juga salah satunya yang kuat sob, kuat dan enak, gampang lepas ya, gearboxnya itu enak. Gini aja. Kalau yang lain ada yang pakai easy lock, ada yang pakai baut gitu-gitu, ini enggak. Cari yang simple aja. Yang pertama itu kita untuk kelas ini, biasanya kalau kelas baru itu kita masih sama-sama menerawang atau bikin settingan masing-masing.
gitu. Kayak dulu STB itu paling enak Super 2, lama-lama ketemu SFM kayak gitu. Jadi nanti kemungkinan kalau saya lihat di Jakarta loh, itu banyak yang pakai Super 2 atau FMA. Ya monggo, boleh-boleh aja kalian juga, atau di daerah masing-masing tracknya juga banyak yang bikin perbedaan juga. Ada yang track enak untuk dinamo depan, ada yang track enak untuk dinamo belakang, seperti itu. Nah saya milih yang tengah, yo biar enak lah, nggak depan nggak belakang, saya netral orangnya. Padahal ya aslinya memang duweni iki sob, gitu loh. Oke, selanjutnya apa lagi ya yang perlu dibahas? Oh iya, untuk ban ini tadi kan sekitar 1,5 mili ya, dengan ban medium, ketinggian belakang ini 1,5 mili. Kemungkinan nanti sih bisa menggunakan ban yang diameter besar. Kalau kurang kenceng ya bisa pakai dinamo besar. Terus bisa pakai dinamo. Kalau kurang kenceng bisa pakai ban diameter besar. Kalau pengen yang lebih nggak loncat tinggi bisa pakai ini ya, tergantung situasi dan kondisi track. Ini pakai small juga bisa, tapi ini tadi spacernya dikurangi lagi. Di mana ya tadi? Di sini ada spacer kecil tuh. Ini bisa dikurangi naik lagi, ini bisa dikurangi naik lagi, tapi risikonya ini bisa naik lagi, kemungkinan pakai diameter 17 mili ini rollernya kalau mau naik lagi gitu. Jadi ini kalau pengen ceper pakai ban ini, pakai ban small, ini harus naik lagi karena regulasi 1 mili. Sedangkan kalau diganti ini, ban belakangnya ini nggak napak ini nanti. Bisa juga pakai ban nih large yang narrow, pakai yang large yang seperti ini juga bisa. Ini nih yang large seperti ini bisa. Kalau saya sih sementara pakai medium, tapi mungkin pakai velg yang ini, yang fin sama bannya ini kan hard, super hard, marun ya, nanti enaknya yang mana. Gitu aja sob. Wah udah lama ini saya gamblehnya sob, semoga bermanfaat ya. Untuk tes run nanti di video selanjutnya ya, karena ini udah kepanjangan seperti ini. Untuk pemberat menyesuaikan, pada dasarnya seperti ini. Settingan saya ini cuman 2 stick, yang ini juga cuman ini dari AR starter pack. Terus ini dari brick, itu beli brick ya itulah yang baru. Kalau sekarang HG ada, tapi ini bukan HG ya sob, ini yang pertama, rilis pertama itu. Terus ini multi rare stay namanya. Yang ini sama kayak ini. Apa tuh? Sama ini sob. Ini kayaknya punya AR atau MA gitu. Pokoknya basic setup gitu ada. Nanti tinggal beli kekurangannya. Yes, kayak gini sob. Semoga kalian mendapat info dari ini. Oh iya, satu lagi, kemungkinan kalau kalian balapan ini yang akan butuh serep atau spare partnya itu di baut ini sob. Wah, baut ini kalau kalian kelontrang bisa bengkok ini. Nih, bautnya bisa bengkok. Ini belakang saya masih pakai baut biasa, bukan baut AO. Kalau ini baut AO, karena butuh trik tersendiri nih untuk pakai baut AO. Main spacer juga sebenarnya bisa, tapi menurut saya ini udah kuat, karena belakang kan untuk kemungkinan nabrak yang belakang itu nggak butuh terlalu kekuatan lebih seperti depan. Begitu sob, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tes run video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.